Konnichiwa minasan. Hari ini saya Salsabil Dwi Fajar Pawesti ingin menjelaskan tentang aktivitas intelijen Jepang sebelum Perang Dunia Kedua di Hindia Belanda. Mau tahu? Tonton terus ya videonya. Dadah! Teman-teman, sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang memiliki ambisi besar untuk menguasai wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Tujuan utama Jepang adalah yang pertama, menguasai sumber daya alam, yang kedua, memperluas pengaruh politik dan militer, yang ketiga, serta melemahkan kekuasaan negara-negara barat seperti Belanda dan Inggris. Namun, teman-teman, Jepang tidak langsung menyerang secara terbuka. Mereka lebih dulu menggunakan strategi intelijen, yaitu mengumpulkan informasi, menjalin hubungan dengan penduduk lokal, dan menyebarkan propaganda. Untuk mendukung strategi tersebut, Jepang membentuk sebuah organisasi loh teman-teman. Organisasi tersebut bernama Fujiwara Kikan atau sering disingkat sebagai F-Kikan. Fujiwara Kikan dibentuk pada September 1941 oleh Markas Besar Tentara Kekaisaran Jepang. Pemimpinnya adalah Mayor Fujiwara Iwachi. Nah, menariknya teman-teman, huruf F dalam Fujiwara Kikan tidak hanya berasal dari nama Fujiwara, tetapi juga memiliki makna loh, yaitu freedom atau kebebasan. Yang kedua, friendship atau persahabatan. Sedangkan kata Kikan berarti organisasi. Pada awalnya, pembentukannya organisasi ini hanya terdiri dari 6 anggota dan 1 penerjemah, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih dari 20 orang. Nah, tugas utama Fujiwara Kikan adalah mengumpulkan informasi intelijen, melakukan propaganda, dan menjalin kerjasama dengan kelompok lokal yang anti terhadap Belanda. Mengapa ya Aceh menjadi target Jepang? Teman-teman, salah satu wilayah yang menjadi target utama operasi intelijen Jepang adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Aceh dipilih karena letaknya sangat strategis, rakyat Aceh dikenal kuat menentang penjajahan Belanda, dan memiliki tokoh-tokoh agama yang berpengaruh besar. Bahkan teman-teman, dalam perkembangannya, rakyat Aceh sendiri yang mengajukan kerjasama dengan Jepang karena mereka melihat Jepang sebagai pihak yang bisa membantu mengusir Belanda. Setelah Jepang berhasil merebut penang di Inggris pada tahun 1941, hubungan antara rakyat Aceh dan Fujiwara Kikan menjadi semakin terbuka. Nah, Fujiwara Kikan kemudian menjalin hubungan erat dengan kelompok ulama Aceh, khususnya yang tergabung dalam organisasi PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Salah satu tokoh penting adalah Said Abu Bakar, seorang anggota pemuda PUSA. Ia menjadi penghubung pertama antara rakyat Aceh dan Fujiwara Kikan. Teman-teman, Said Abu Bakar diterima langsung oleh Mayor Fujiwara Iwachi karena Jepang memang sudah mendapatkan perintah dari pimpinan militernya untuk membangun hubungan baik dengan rakyat Aceh. Jepang menggunakan propaganda dengan menyampaikan bahwa Jepang adalah saudara tua bangsa Asia. Yang kedua, Jepang mendukung perjuangan umat Islam. Dan yang ketiga, membantu rakyat Aceh berjihad untuk melawan Belanda. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu hasil dari kesepakatan Jepang dan rakyat Aceh. Dari pertemuan antara Mayor Fujiwara Iwachi dan Said Abu Bakar dihasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain yang pertama, Said Abu Bakar diminta kembali ke Aceh untuk menghubungi PUSA dan memperkuat kerjasama dengan Jepang. Yang kedua, para pengikutnya Aceh bertugas mengambil simpati rakyat agar mendukung Jepang, mengamankan infrastruktur dan instalasi penting, dan menyediakan logistik untuk membantu pendaratan pasukan Jepang. Kerjasama ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan intelijen dan sabotase, tetapi juga mendukung pemberontakan besar terhadap Belanda.
Dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Jepang tidak datang ke Indonesia secara tiba-tiba loh teman-teman. Mereka sudah lebih dulu menyusun strategi intelijen, memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap Belanda, dan menjalin kerjasama dengan tokoh lokal serta ulama. Namun penting diingat teman-teman, pada akhirnya Jepang juga memanfaatkan untuk kepentingan penjajahannya sendiri. Semoga video ini membantu kamu memahami sejarah dengan lebih jelas dan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.